ajaran Dharma Kemoksan, Dharma Sunil, ini dikatakan kita melakukan penutupan 9 lubang yang ada di dalam diri, ya. Kalau kita sudah sering melakukan penutupan 9 lubang dalam diri, kita akan menemukan cahaya dalam kegelapan. Nah, dalam cahaya itu, kalau yang sudah biasa latihan, dalam cahaya itu, di tengah cahaya itu ada kegelapan. Nah, nanti kita akan memasuki ruang itu, kita akan memasuki lorong itu, dan nanti kita akan sampai di satu tempat, ya, di satu titik, di satu ruangan, ya, boleh dikatakan satu ruangan yang sunyi, yang sunyi. Kita memasuki satu ruangan yang gelap, tetapi nanti ketika kita sampai, tidak ada kegelapan di sana, tetapi ada cahaya, ada ruang yang bercahaya tanpa sumber. Ruang cahaya tanpa sumber. Tetapi ini agak susah saya jelaskan, ya. Kita masuk, kemudian kita ada di dalam ruangan, ya. Kita berada di ruangan sumber cahaya. Kita berada di ruangan sumber cahaya. Itu. Kalau diibaratkan sebagai bola lampu itu adalah sumber cahaya, kita masuk di dalam lampu itu, bola lampu itu. Nah, itulah yang disebut dengan ruang kosong, ruang sunil, alam sunil. Di sana kita menyatunya atma kita dengan parama atma. Ya, ini agak sulit yang jelaskan. Ini harus dialami. Ya, ini harus dialami. Dan ketika kita mengalami hal ini, nah, inilah yang disebut dengan maha samadhi. Ya, maha samadhi adalah tujuan hidup terakhir kita, atau dalam istilah kita disebut dengan moksa. Nah, segitu yang bisa Tiang jelaskan tentang moksa, karena ini harus dialami. Ya, demikianlah tentang Pancasrada sudah Tiang jelaskan. Bagaimana kita yakin, betul-betul yakin dan berserah penuh kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, atau di Bali dikenal dengan Siwa. Kemudian kita meyakini diri kita adalah percikan kecil dari Tuhan. Dan kemudian hidup kita harus menyelesaikan karma dengan cara berbuat terbaik, ya, agar apapun, siapapun, dengan hadirnya kita itu mereka merasakan kebahagiaan. Ya, bahkan ketika mereka sakit, mereka tersembuhkan, mereka gelap diterangkan, mereka menderita dibahagiakan, bahkan miskin kita bisa kayakan. Nah, itu tugas hidup kita. Kemudian setelah kita terbebas dari tugas-tugas hidup kita, ya ini yang disebut dengan moksa semasa hidup. Moksa semasa hidup ini adalah landasan dasar kita mencapai alam sunil. Kita akan melewati neraka, kita akan melewati surga, dan terakhir kita akan masuk ke alam sunil. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikut, dia akan jelaskan bagaimana kita bisa mencapai itu tentunya dengan jalan melaksanakan yang disebut dengan Panca Yatna. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.